Shalom adik-adik Sekolah Minggu HKBP Menteng, apa kabarnya? Wah, sayang sekali kakak nggak bisa langsung mendengar kabar kalian semua ya. Tapi kakak berdoa supaya adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Masih ingat nggak dengan kakak? Kak Ferdinand. Nah, kalau kalian lupa, nggak apa-apa. Kalian bisa lihat kembali akun YouTube Sekolah Minggu HKBP Menteng. Lihat aja di situ ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus yang beberapa waktu yang lalu. Karena Kak Ferdinand juga yang menceritakan atau menyampaikan firman Tuhan pada hari itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama ya dari tempat kita masing-masing. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak langsung akan menunjukkan kepada kalian sebuah video yang sangat menarik. Ya, jadi kakak harap kalian benar-benar memperhatikan ya. Yuk kita saksikan. Hey kids, in today's lesson, we're going to talk a little more about wisdom. In Proverbs 4, the author does a really funny thing. He talks about wisdom like it's a person. The adult word for this is personification. There's an important reason why he did this, so let's take a look. Wisdom can be your friend. Did you ever think of that? Wisdom is the thing we use to make good choices. So think of wisdom like your best friend that walks beside you at school, always there, ready to help. This is what our memory verse says. It also says if we value and embrace her, she will make us great and honor us, and even give us a beautiful crown. That sounds like a pretty cool friend to have. So where do you find a friend like that? Your parents can introduce you to wisdom. You see, your parents and wisdom have been friends for a while, and your parents' job is to make wisdom your friend too. My child, listen to me and do as I say, and you will have a long, good life. I'll teach you wisdom's ways and lead you in straight paths. Your parents have known wisdom for a while, so they can teach you a lot. They want you to stay on the right path, and wisdom wants to be your friend to help you do that. So if you aren't friends with wisdom yet, I'm sure your parents would love to introduce you. And there's one last thing about our good friend Wisdom. Wisdom will keep you on the right path. Just like your best friend, Wisdom doesn't want to see you sad or in trouble. They want only the best for your life, and they want to steer you away from danger. Don't do as the wicked do, and don't follow the path of evildoers. Don't even think about it. Don't go that way. Turn away and keep moving. Evil people and evil things want to pull us away from God. They want to put us on a path that leads to some really bad stuff. But wisdom wants to keep us on God's path and help us to recognize danger when it comes our way. When we walk with wisdom, we choose to honor God and stay away from danger. So is wisdom your friend? Get to know her and she'll be your friend for life. Nah, adik-adik, bagaimana video tadi? Pasti seru kan? Nah, tapi pertanyaannya apakah adik-adik menangkap poin-poin penting yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi? Nah, oke. Kakak akan kasih tahu ya. Ada 3
hal yang penting yang disampaikan dari video tadi. Yang pertama, mari kita lihat. The adult word for this is personification. 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 Nah, yang pertama itu adalah personification. Nah, ternyata penulis Amsal ini menceritakan hikmat itu seolah-olah hikmat itu kayak seseorang. Tapi siapa ya? Nah, penasaran kan adik-adik? Tapi yang nomor 1 ini akan kakak jawab nanti setelah poin yang ketiga ya. Kita akan langsung ke yang nomor 2. Apa yang bisa kita pelajari dari nomor 2? Your parents can introduce you to wisdom. Nah, orang tua kita bisa mengenalkan kita kepada hikmat. Karena ternyata adik-adik, orang tua kita sudah berteman dengan hikmat sejak kecil. Wah, dari mana ceritanya ini? Nah, kalau adik-adik mengingat Ulangan pasal 6 ayat 4-9, ini ayat yang sangat penting adik-adik bagi orang Yahudi dan juga kepada kita orang Kristen adik-adik. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, semua ini harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak secara berulang-ulang di dalam rumah dan di berbagai kesempatan yang ada adik-adik. Jadi, orang tua kita sewaktu anak-anak, sewaktu mereka masih anak-anak, diajarkan oleh orang tua dari orang tua kita. Siapa namanya? Ya, opung kita. Demikian seterusnya adik-adik. Kalau sekarang kita diajarkan oleh orang tua kita, itu artinya karena orang tua kita sudah diajarkan oleh opung kita ketika orang tua kita masih anak-anak. Nah, disinilah ternyata yang disebut dengan sekolah kehidupan. Waduh, apalagi sih ini Kak Ferdinand? Kok banyak sekali istilah-istilah yang tidak kita mengerti? Nah, sekolah kehidupan itu adik-adik, intinya adalah, ya kakak akan kasih tahu intinya dan juga mungkin contoh-contohnya. Sekolah kehidupan itu, learn things beyond school, intinya adalah anak belajar dari apa yang orang tua lakukan. Karena itu, mari kita cek satu persatu ya adik-adik. Anak belajar dari apa yang orang tua lakukan. Cek. Yang pertama, kalau orang tua atau saudara dari adik-adik, ya bisa abang, kakak, tulang, nan tulang, om, tante, opung, atau siapapun yang lebih tua dari kita, jikalau mereka tetap bekerja, meskipun mereka sudah lelah, adik-adik belajar tentang apa dari situ? Ada yang tahu? Bisa tebak? Ya, adik-adik belajar tentang kerja keras. Yang kedua, kalau orang tua atau saudara adik-adik selalu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ayo, adik-adik belajar apa dari sana? Belajar tentang kejujuran. Contoh yang ketiga, orang tua atau saudara adik-adik tidak membalaskan apa yang jahat kepada orang. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, adik-adik belajar memaafkan. Yang keempat, orang tua atau saudara adik-adik tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Kira-kira adik-adik belajar apa ya dari sini? Belajar bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Inilah yang dinamakan sekolah kehidupan. Jadi jikalau adik-adik sekolah, di sekolah adik masing-masing, adik-adik juga sebenarnya bersekolah di keluarga adik-adik masing-masing. Ya, selanjutnya apa yang
kita pelajari dari video yang tadi, yang ketiga. Wisdom will keep you on the right path. When we walk with wisdom, we choose to honor God and stay away from danger. Nah, yang ketiga ternyata hikmat akan selalu menjaga kita pada jalan yang benar. Jalan yang benar ini gimana lagi sih, Kak, ya? Kalau di Jakarta yang ada Jalan Supomo, Jalan Sudirman, jalan yang benar gimana dong, Kak? Jalan yang benar artinya adik-adik berjalan melakukan yang baik, tidak hanya baik, tetapi juga benar dan menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya berjalan di jalan yang benar. Nah, kalau demikian adik-adik, pasti sekarang bertanya nih, tadi Kak Ferdinand janjiin, siapa sih sebenarnya hikmat itu? Kok nggak dikasih tahu sampai sekarang? Nah, kakak akan jawab langsung. Jadi hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri, adik-adik. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang mengatakan, tetapi oleh Dia, Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Yesus Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. Artinya semua hikmat itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau adik-adik ingin mendengarkan hikmat, itu sama artinya mendengarkan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Sebab segala hikmat ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik ingin mendengar dengan baik, sama artinya dengar, perhatikan, dan lakukan. Apa yang kita dengar bisa firman Tuhan, bisa nasihat orang tua, bisa ajaran guru sekolah minggu, atau juga ajaran dari kakak dan abang-abang kita sekalian. Nah, kita akan melihat apa yang harus kita pelajari dari sini. Misalnya, Mama mengatakan, rapihin bukunya di rak buku ya, Kak. Nah, kalau si adik tadi atau si anak tadi menyimpannya dengan rapi di buku, itulah yang disebut dengan mendengar dengan baik. Tapi kalau si anak tadi, si adik tadi, membiarkan buku, ada yang di lantai, ada yang di sofa, dan lain sebagainya, berarti si anak tadi tidak mendengar dengan baik apa yang mamanya sampaikan. Contoh yang kedua, Papa mengatakan, selesaikan tugas sekolah dulu, baru bisa nge-games ya, Abang ya. Nah, kalau adik-adik menyelesaikan semua tugas sekolah, setelah itu baru nge-games, berarti adik-adik mendengar dengan baik. Tapi, kalau adik-adik malah asik main games, lupa makan, males mandi, dan lain sebagainya, berarti adik-adik tidak mendengar dengan baik apa yang tadi papanya sampaikan. Nah, contoh ketiga misalnya, Opung bilang kepada kalian, biarpun online, rajin terus ya bersekolah minggu ya. Nah, tentunya kalau adik-adik mendengarkan dengan baik, berarti adik-adik selalu rajin sekolah minggu. Tetapi kalau adik-adik malah malas bersekolah minggu, berarti adik-adik tidak mendengar dengan baik apa yang Opung sampaikan. Jadi adik-adik, apa yang harus kita mulai dari hari ini adalah yang pertama, mari kita mendengar dengan baik. Kita bisa mendengar dengan baik segala nasihat, ajaran, didikan, teguran dari orang tua. Terkadang adik-adik merasa, kok aku dimarahin sama papa atau sama mama, kenapa ya? Apakah mereka nggak sayang sama aku? Nah, adik-adik, kalau papa atau mama marah, belum tentu dan bukan berarti orang tua kita tidak sayang ya adik-adik. Justru karena mereka menyayangi kita, maka mereka memberikan teguran kepada adik-adik supaya adik-adik tidak melakukan yang salah
dan juga supaya adik-adik melakukan yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat. Ingat tadi, karena sejak kecil orang tua kita juga sudah berteman dengan hikmat. Karena itulah yang diajarkan kepada adik-adik sekalian, apa yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat. Lalu, dari hari ini kita belajar mendengar dengan baik dari guru sekolah, adik-adik. Mari kita perhatikan, karena apa yang disampaikan oleh guru sekolah, meskipun secara online, kita harus tahu bahwa yang disampaikan oleh guru sekolah adalah untuk kita, supaya kita semakin pintar dan semuanya itu bermanfaat bagi kita loh adik-adik. Demikian juga untuk dari guru sekolah minggu. Adik-adik juga harus mendengarkan dengan baik seperti saat ini. Kakak harap kalian juga mendengarkan dengan baik. Kalian bisa berhenti dulu bermain games, berhenti dulu menonton, berhenti yang lain dulu, tetapi mendengar dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah dari hari ini kita akan memulai mendengar dengan baik firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi adik-adik tidak hanya mendengar sekali seminggu dari ibadah sekolah minggu, tetapi adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena di sanalah dijelaskan tentang Yesus Kristus yang adalah hikmat. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.